Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat inspirasi, anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Aryat untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tema 8, yaitu tentang bumiku. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai, Bapak minta tolong bantuan kalian untuk bantu di subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Oke anak-anak, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Tema 8 bumiku. Tujuan pembelajaran membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. A. Membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Teks manakah yang merupakan puisi? Kita perhatikan anak-anak, ini ada kedua teks. Teks pertama ini bentuknya seperti ini, karya Ratu Alamku. Nah, ini adalah puisi anak-anak. Ya, bentuknya seperti ini ya, dan yang sebelah kanan ini Namaku Bumiku ini adalah bentuk prosa. Jadi bentuknya ini memiliki perbedaan. Kita lanjut, seperti apa pembahasannya. Oke, puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah, bersifat bebas, imajinatif, atau hayalan pengarang, bersifat ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran, menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Sedangkan prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtun dan jelas. Terbagi atas dua jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi berupa cerita, rekaan, atau hayalan dari pengarang. Prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan hayalan pengarang, tetapi berisi informasi faktual. Ya, seperti itu anak-anak perbedaannya. Nah, dari bentuk yang tadi kita lihat ini, ya, ini Alamku karya Ratu, bentuknya seperti ini namanya bait-bait anak-anak ya. Satu bait ini terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Nah, ini bentuknya paragraf-paragraf. Oke, kita lanjut. B. Mengidentifikasi isi puisi dan prosa. Saat mengidentifikasi puisi atau mengetahui apa itu puisi, perhatikan unsur-unsur pembentuk puisi atau intrinsik berikut. Pertama adalah A. Tema puisi. Temanya seperti apa? B. Bait puisi. C. Larik. D. Rima atau rima kata. E. Diksi atau pilihan kata. Alamku karya Ratu. Alamku yang hijau, alamku yang sejuk, membuat mata terpesona melihat keindahanmu. Oh alam, tak ada yang dapat menggantikan ini semua. Kaulah yang membuat hidup ini terasa nikmat. Nikmat karena bisa sehat terjaga. Teruslah seperti ini alamku. Aku berjanji akan selalu menjagamu demi kelestarian anak cucu nanti. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah bait anak ya. Satu bait ini terdiri 3 bait. Satu bait ini terdiri dari 4 larik baris. Oke, lanjut. Nah, ini dapat berakhiran huruf T, semua huruf A, nikmat huruf T, terjaga huruf A. TA ini namanya adalah rima, bunyi kata. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Unsur puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur ekstrinsik yaitu unsur sosial, unsur biografi, unsur nilai. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi. Unsur intrinsik terbagi menjadi 2, yaitu unsur batin dan unsur fisik.
Unsur batin puisi secara utuh yang merupakan isi teks puisi yang mengandung makna atau arti yang dapat kita rasakan dengan menghayati unsur-unsur puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar, yaitu disusun dari kata dengan bahasa indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Berikut unsur-unsur batin puisi. Satu adalah tema, yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Dua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia dan pengetahuan. Tiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada, menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. 4, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Berikut unsur-unsur fisik puisi. 1, diksi atau pemilihan kata. Artinya, kata-kata dalam puisi biasanya tidak sama dengan kata yang dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memilih susunan kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam, sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati puisi tersebut. 2, gaya bahasa. Artinya dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, misalnya melalui majas. 3, rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Tadi sudah Bapak berikan contoh ya. Rima bisa dijumpai di akhir tiap larik atau baris. Tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk tertentu, misalnya zigzag. 5, imaji, artinya unsur-unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Tujuan dari penggambaran agar pembaca puisi dapat dibawa memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. B, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi. Berikut unsur-unsur ekstrinsik puisi. Unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga yang kurang berada, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Lalu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa pemerintahan Orde Baru menjelang berakhir, maka penulis akan menyajikan kata-kata berkaitan kondisi pemerintahan pada zaman tersebut. Lalu unsur nilai meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat memengaruhi baik atau tidaknya puisi. Lalu prosa. Prosa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, prosa fiksi. Merupakan jenis prosa yang berisi cerita hayalan atau fiksi atau imajiner dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan penulis. Contohnya cerpen, novel, dongeng. 2, prosa non-fiksi.
merupakan jenis prosa yang mengkisahkan cerita fakta atau nyata. Contohnya pidato, opini, artikel, dan biografi. Unsur prosa yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Prosa fiksi memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya. Berikut contoh intrinsik prosa fiksi. 1. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. 2. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh. Tema juga dapat disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. 3. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, tetapi dapat pula berwujud binatang, tumbuhan, atau dewa. 4. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks serta penyelesaian. Berikut macam-macam alur. Pertama, alur mundur, yaitu jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Kedua, alur maju, yaitu jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. 3. Alur gabungan, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. 5. Latar atau setting adalah bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu terjadi. Berikut jenis latar. A. Latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. B. Latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. C. Latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial bisa mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta status sosial. 6. Sudut pandang atau point of view adalah pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. A. Sudut pandang orang pertama atau first person point of view dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama, aku. Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah. B. Sudut pandang orang ketiga, third person point of view. Dalam cerita yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga, ya contohnya dia, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya, ya, dia, atau mereka. 7. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna, adegan seram, kasih sayang, peperangan maupun harapan. Selain unsur intrinsik, prosa fiksi juga memiliki unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik prosa meliputi A. Norma, yaitu aturan yang digunakan si pengarang dalam menulis prosa. B. Biografi pengarang, yaitu daftar riwayat hidup si pengarang. C. Mengubah teks puisi menjadi prosa. Sebuah puisi dapat diubah menjadi sebuah prosa agar mudah dipahami. Pengubahan bentuk puisi menjadi prosa disebut paraprasa. Puisi yang diparaprasakan hanya diubah bentuknya, sementara isi dan maknanya tetap. Langkah-langkah mengubah puisi ke dalam prosa antara lain: A. Membaca puisi secara berulang sampai kamu mengerti maksudnya.
B. Mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. C. Merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Oke ya, kita lihat contohnya mengubah puisi menjadi prosa. Lari pagi, karya Verena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayu langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Ya, ini bentuk puisi, ada gaya bahasanya ya atau majasnya, dan juga kata-katanya dipilih agar lebih menarik. Lalu yang ini adalah bentuk prosa. Suasana di pagi hari. Nah, ini kita ubah nih ke prosa. Ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, pada puisi kata-katanya ada yang sulit dipahami atau menggunakan gaya bahasa agar menarik, sedangkan pada prosa lebih mudah dipahami. Contohnya, suasana pagi, kicauan burung menghampiri. Suasana di pagi hari. Nah, suasana pagi ini dijelaskan di pagi hari. Ku dengar suara kicauan burung. Membuat semangat menyala lagi. Nah, kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Nah, kalau menyala ini kan identik dengan api. Nah, dalam puisi ini agar menarik, tapi di prosa sebenarnya adalah tuh membuat semangat kita tuh bangkit kembali untuk melanjutkan aktivitas pagi. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Nah, ini kukayu langkah kakiku. Nah, kayu itu kan biasanya perahu. Nah, tapi di sini dijelaskan dalam menggerakkan langkah kaki. Kenapa di sini ditulis kukayu? Agar sekali lagi agar menarik. Seperti itu ya anak-anak. Untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, ini adalah contoh mengubah puisi ke dalam prosa. D. Membaca puisi dan mempresentasikan hasil paraprasa puisi. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu tempo, lafal, mimik wajah. Ya, tempo itu apa? Artinya jangan membaca terlalu cepat dan juga terlalu lambat. B. Lafal. Artinya suara atau pengucapan harus jelas. C. Mimik wajah, artinya ekspresi harus menyesuaikan isi puisi. Oke, ini kita contoh pembacaan puisi, disimak ya. Jaga Bumi, karya Ratu. Semakin lama, semakin terasa panas. Ada apakah dengan bumiku? Hutan-hutan dibakar, hewan-hewan berlarian mencari tempat berlindung. Sesak napas manusia dibuatnya. Salah siapa bumi ini semakin panas? Salah siapa hutan dibakar? Salah siapa hewan-hewan muncul di depan rumah warga? Jangan kau salahkan bumi. Bumi sudah memberi banyak manfaat. Sudah cukup saling menyalahkan. Mari bersama perbaiki bumi tercinta. Ya, itu seperti tadi contoh pembacaan puisi. Semoga kalian menyimaknya dengan baik dan bisa memahaminya. Oke, selesai sudah materi kita anak-anak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi, Bapak minta bantuan untuk di-subscribe, like, komentar positif, dan share video ini jika bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.